Selamat hari Minggu, Amanginang. Semoga kita sehat-sehat semua. Amin, puji Tuhan. Kita mengimani di segala tempat, dimanapun kita berada serta berseru memanggil nama Tuhan. Dia ada dan berkenan hadir, diam bersama dengan kita. Hadirlah ya Tuhan di tengah-tengah kami. Allah mengetahui penderitaan kita, khususnya oleh pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kasihani kami makhluk ciptaan-Mu. Tuhan senantiasa bermurah hati menolong kita, sekalipun menurut kita pertolongannya tidak segera datang. Kiranya Tuhan berkenan tinggal bersama kami dan menguatkan kami untuk tetap taat dan setia kepada Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Tetapi kepadamu aku percaya. Ya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu, lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, jangan biarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan perdamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu, dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, padamu sajalah pujian di tengah jemaat-Mu
yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Hukum Taurat Tuhan untuk kita di Minggu Palmarum ini, yakni hukum Taurat yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya ialah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan Marilah kita mengaku dan memohon keampunan dosa yang kita perbuat. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan Dengarlah janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih yang besar, aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap,
aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau. Firman Tuhan penebusmu, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Firman Tuhan bagi kita minggu ini tertulis dalam Yesaya 52 ayat 7 sampai 12. Mari kita baca. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya, sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sungguh, kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu, dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Sekali
Marilah kita bersama-sama mengakui iman kita sebagaimana teman-teman di seluruh dunia mengakuinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Minggu 5 April 2020. Nama minggu hari ini yakni Minggu Palmarum dengan topik minggu Sambutlah Rajamu. 2. Ibadah Minggu. Ibadah Minggu hari ini masih kita laksanakan di rumah masing-masing. Kiranya persekutuan bersama Allah di tengah keluarga semakin erat dan hubungan sesama anggota keluarga makin sehat dan sejahtera. 3. Pemberkatan nikah. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah Saudara Cesar Apriandi Sitorus, putra Bapak V. Sitorus, Ibu R.I. Borubutar-Butar. Alamat Jalan Mandor Aleh, Rawa Panjang nomor 60 Bekasi. Jemaat HKBP Prumnas 2 Bekasi. Dengan Saudari Romauli Maria Rotua Silaban, putra Bapak C. Silaban, Ibu N. Borusinaga, alamat Jalan Alternatif Cilengsi Cibubur nomor 55, RT 2 RW 6, Jemaat HKBP Jati Sampurna. Pemberkatan nikah pada hari Sabtu 11 April 2020 di HKBP Prumnas 2 Bekasi. 4. Berita duka cita. 1. Senin 30 Maret 2020 telah meninggal dunia Saudara Marlon Manulang, tutup umur 46 tahun, putra dari Bapak M. Manulang, Ibu M. Borusitinjak, alamat Jalan Letnan Arsat nomor 10 Prumnas 2 Bekasi, wilayah Yerusalem. Dimakamkan Senin 30 Maret 2020 di TPU Pedurinan, Bekasi. Mari kita doakan agar keluarga yang ditinggalkan tabah dan penuh pengharapan akan kasih Kristus. 2. Senin 30 Maret 2020 telah meninggal dunia Bapak Ramlan Silitonga, tutup umur 56 tahun, suami dari Ibu S. Borusilaban, alamat Perum Bintang Metropol Blok C3 nomor 15 Bekasi, wilayah Jordan. Dimakamkan Senin 30 Maret 2020 di TPU Pedurinan, Bekasi. Mari kita doakan agar keluarga yang ditinggalkan tabah dan penuh pengharapan akan kasih Kristus. 5. Ibadah Pasion. Ibadah malam Pasion hari Selasa, Rabu dan Kamis kita laksanakan di rumah masing-masing. Gereja akan menyediakan acara urutan tata ibadahnya dan akan diusahakan dalam bentuk rekaman yang di-share melalui YouTube. 6. Acara ibadah Jumat Agung. Acara ibadah Jumat Agung pada hari Jumat 10 April 2020,
akan dilayani pelayan distrik dipimpin Amang Praeses melalui rekaman acara ibadah yang akan dibagikan atau di-share ke setiap gereja. 7. Jamuan kasih. Berhubung karena pandemi COVID-19, maka acara jamuan kasih yang seyogianya kita laksanakan pada tanggal 18 April 2020 kita undur untuk waktu yang ditentukan kemudian. 8. Persembahan persepuluhan. Hari ini kita akan menyampaikan persembahan persepuluhan. Kiranya persembahan kita dapat menopang kelangsungan kegiatan pelayan di gereja kita. Tuhan kiranya tetap melimpahkan berkat-Nya kepada kita dan semua anggota keluarga. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, yang selalu menyertai hidup kami hingga saat ini. Kau berikan kesempatan kepada kami untuk berdoa bersama, beribadah bersama dengan keluarga kami masing-masing, di rumah kami masing-masing. Ya Allah Bapa, kami memohon pengasihan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberikan belas kasih-Mu kepada umat-Mu di seluruh dunia yang mengalami pandemi COVID-19 ini. Kiranya Engkau menghalau COVID-19 ini dari bumi ini. Ya Allah Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau memberi kekuatan dan ketulusan hati kepada dokter dan para medis sebagai garda terdepan penanganan virus corona ini. Berkatilah keluarga mereka ya Tuhan, berkatilah ya Tuhan para medis dan para dokter, dan berkatilah ya Tuhan para pasien yang mereka tanganin, sehingga pasien yang mereka tangani bisa sembuh kembali Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk para presiden dan jajarannya, serta pemerintah daerah, diberi kesatuan hati dan hikmat dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa untuk lapisan masyarakat bisa bahu-membahu bersama pemerintah menangani wabah virus corona ini. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk para lapisan masyarakat yang mempunyai harta yang banyak. Kiranya Engkau mengetuk pintu hati kami, mengetuk pintu hati mereka ya Tuhan, untuk mereka tergerak untuk bisa menyumbang dana penanganan COVID-19 ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para pasien yang saat ini mengalami penyakit virus corona ini. Kiranya Engkau memberikan ketabahan dan kekuatan kepada mereka, dan kiranya Engkau memberikan kesembuhan kepada mereka, memberikan mukjizat kepada mereka, dan kembali mereka sembuh kembali dan berkumpul dengan keluarganya masing-masing. Terima kasih Tuhan, ampunilah Tuhan setiap dosa dan kesalahan kami, agar tidak terhalang kasih dan karunia akan Kau berikan kepada kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada Minggu Palmarum ini
tertulis dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 12 hingga ayat 19. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, "Hosana! Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu Ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah Rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan Dia ketika Ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang Dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong Dia, karena mereka mendengar bahwa Ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti Dia." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, berita tentang Yesus makin luas dan menggema. Orang banyak yang telah menyaksikan mujizat-mujizatnya tidak mau ketinggalan menyaksikan siapa Yesus. Sepertinya isi kabar berita itu makin menguatkan argumentasi, semakin memastikan sinyal bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan Allah untuk membebaskan mereka dari segala penderitaan, kehinaan, kemiskinan, penindasan, khususnya dari kesewenangan kaisar yang menjajah dan menguasai orang-orang Yahudi. Bertepatan pula, beberapa hari lagi sebelum perayaan Paskah, orang-orang Yahudi sudah mulai berkumpul di Yerusalem. Mereka datang dari seluruh penjuru. Mereka akan merayakan Paskah untuk mengenang nenek moyang mereka, bangsa Israel, yang telah bebas dan keluar dari perbudakan Raja Firaun di Mesir. Dalam situasi itulah, ketika mereka hendak mengenang kebebasan seperti itu, dan kebetulan orang-orang Yahudi saat itu, wilayahnya, mereka sedang dalam penjajahan Kaisar Romawi. Dalam suasana seperti itu, mereka mendengar Yesus datang ke Yerusalem. Maka dengan sukacita yang meluap-luap,
yang di dalamnya terselip suatu harapan bahwa Yesus adalah Mesias yang akan membebaskan dan menjamin kelangsungan jati diri mereka sebagai suatu bangsa yang dipilih Allah. Dalam suasana girang tak terkira, mereka mengambil daun palem, meletakkan daun-daun tersebut di mana Yesus berjalan sambil berseru, "Hosana! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Artinya, Raja Israel yang datang oleh Tuhan, dialah keselamatan. Seperti itulah harapan mereka ketika menyambut Yesus, bahwa dia adalah Mesias. Dia adalah jaminan keselamatan dan kesejahteraan bagi orang-orang Yahudi. Tetapi dengan cara yang sangat elegan, Yesus memperlihatkan kepada mereka simbol kerendahan hati dan penuh damai dengan naik dan duduk di atas seekor keledai muda. Tetapi itu pun, ketika Yesus duduk di atas keledai muda itu, hati orang-orang Yahudi makin dimantapkan untuk mempercayai Yesus bahwa dialah sang raja yang dijanjikan. Dengan mengingat apa yang tertulis dalam kitab Sakaria pasal 9 ayat 9. "Jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai." Kalimat yang paling menarik bagi mereka yang tertulis dalam Sakaria 9 ayat 9 itu adalah, "Jangan takut, lihatlah rajamu datang." Itulah yang menarik bagi mereka. Sedangkan kalimat yang mengatakan, "Lihatlah rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai," itu mereka abaikan. Mereka tidak gubris, mereka tidak perhatikan. Karena mereka belum memahami kenapa Yesus duduk di atas seekor anak keledai. Bukan di atas kereta kuda yang gagah perkasa. Mereka tidak pahami itu. Kenapa ini terjadi dalam diri orang-orang Yahudi, saudaraku? Karena mereka dihantui rasa khawatir dan takut akan tirani kekuasaan yang menindas. Itulah yang membuat mereka panik atau paranoid. Hingga mereka sulit memahami raja seperti apa Yesus yang datang dan tampil dengan duduk di atas seekor anak keledai. Sulit mereka pahami itu. Dulu pun, sebelum Yesus disalibkan, mati dan bangkit, murid-muridnya juga memahami Yesus seperti itu dan memperlakukan Yesus seperti itu. Menurut mereka, Yesus sebagai raja, sebagai guru yang mulia, tidak pantas untuk membasuh kaki mereka. Tidak pantas. Mereka mengelak dan mencoba menolak. Tetapi Yesus terus membasuh kaki mereka. Sekarang, setelah Yesus melewati peristiwa pengorbanan dan penyaliban, murid-murid sadar bahwa Yesus sebagai raja berbeda dengan apa yang mereka pahami selama ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, makna baru seperti itu jugalah yang harus melekat di hati kita saat ini.
Maka melalui khotbah ini, yang pertama kita camkan, Yesus sebagai Raja yang duduk bertahta di hati kita, merubah pilihan yang paling utama dalam hidup kita. Bukan semerbak keagungan dunia yang utama dengan segala keangkuhan dan kesombongannya, bukan. Tetapi yang utama adalah cinta damai yang dibarengi kerendahan hati. Dalam buku The Art of the War, di situ diterangkan bahwa seni berperang bukan dengan mengandalkan kekuatan perang dan kelengkapan logistik yang melimpah ruah, bukan. Tetapi seni menaklukkan musuh adalah banyak-banyaklah memikirkan dan memberi kebaikan dan kesejahteraan kepada lawanmu, kepada musuhmu. Tentu ini adalah bagian dari cinta damai dan kerendahan hati yang benar-benar sangat mendalam. Yang kedua, melalui khotbah ini, orang yang mengutamakan keagungan dan semerbak keharuman duniawi, yakni tahta, kuasa, jabatan, kekayaan, biasanya akan lebih gampang panik jika terjadi gangguan terhadap kepentingan ini. Padahal panik bukan menyelesaikan persoalan. Khawatir tidak mengurangi beban. Dan ini juga yang terjadi sekarang. Kalau di masa pandemi COVID-19 ini kita khawatir, kita panik, apalagi ikut-ikutan panik buying, maka kita bukan menjadi solusi, tetapi malah menjadi bagian dari cilaka, bahkan sumber dari celaka tersebut. Yang ketiga, melalui khotbah ini, marilah kita jalani dan hadapi pandemi COVID-19 ini di dalam hati damai dan kerendahan hati. Yesus sendiri demi keselamatan kita rela merendahkan diri dan bahkan berkorban. Itulah teladan sejati bagi kita. Sikapilah wabah ini dengan penuh bela rasa, sambung rasa. Harusnya sikap seperti itulah yang harus kita tunjukkan sebagai pengikut Kristus yang setia. Maka percayalah, bersama Kristus kita akan mampu melewati wabah ini. Tuhan melindungi hidup kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan kami di Minggu Falmarum ini, ketika kami sedang menghadapi bahaya pandemi COVID-19. Ya Tuhan Allah, bersama dengan Tuhan, biarlah kami hadapi semuanya dalam cinta kasih, cinta damai, dan di dalam kerendahan hati. Biarlah kami sebagaimana Tuhan telah melawat kami dan bersedia berkorban untuk keselamatan kami. Sikap seperti itulah yang coba kami teladankan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan, berkatilah semua kami yang telah melakukan ibadah di Minggu Palmarum ini dimanapun kami berada. Lawatlah kami ya Tuhan,
lindungi kami, jauhkan semua pengaruh wabah ini dari kami. Terima kasih ya Tuhan, bersama dengan Engkau ya Yesus, kami mampu untuk melewati semua penderitaan ini, karena Engkau telah datang untuk kebaikan kami, untuk keselamatan kami. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. Marilah kita sambut firman Tuhan sambil menyampaikan persembahan kita. Bapak Ibu Jemaat HKBP Perumnas 2 Bekasi yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Sebagaimana yang telah kita baca dan lihat di warta jemaat, keadaan kas gereja kita sangat membutuhkan dukungan kita semua. Rasul Paulus menegaskan, orang yang mengumpulkan banyak tidak berlebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Mari kita bernyanyi terima kasih Tuhan sambil menyampaikan persepuluhan. Terima
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu bukan jiwaku semua, nyawa juga hidupku karena milikku semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.